confratres in sacerdote, saudara-saudari di kapel Santo Antonius Padua ini, dan semua ibu bapak, saudara-saudari kita yang ikut berdoa secara online pada kesempatan ini. Bagaimanapun, dalam minggu-minggu terakhir ini kita lebih mudah mengenang dan berkisah tentang masa lalu, utamanya pengalaman pahit, paceklik, bencana, atau ekonomi buruk yang kita lalui ketika kita masih sangat muda. Dan ini ada bahaya, kami 4 orang gampang bercerita tentang kepahitan dulu. Ada ancaman tidak makan nasi lagi. Seperempat ikan asin pun sudah rahmat yang luar biasa. Kita berkisah, menggabungkan rasa getir, bangga dan syukur dapat mengatasinya. We survive. Dan karena itu kita ada bersama sekarang di sini. History, tradition, and memory itu juga kiranya akan menginspirasi kita untuk mengatasi kesulitan termasuk pandemi COVID-19. Tajuk renungan ini, saudara-saudari yang terkasih, the power of history, tradition, and memory. Pada petang ini, kita dapat memaknai sejarah dan memori itu pertama-tama dalam peringatan perjamuan Tuhan kita Yesus Kristus sore ini, petang ini, di tengah kekhawatiran akan ganasnya COVID-19. Tak ada misa di gereja. Katedral St. John di New York menjadi rumah sakit untuk pasien COVID-19. Tak ada upacara penyucian kaki. Tak ada prosesi. Sepi, dan sepi. Kita mohon agar hari-hari ini cepat berlalu dan kita dikuatkan untuk memaknai the power of history, tradition, and memory. Kekuatan sejarah, tradisi, dan kenangan. Bagian bacaan ke-1 yang tadi dibacakan oleh Pater Ivo menyegarkan makna dan pemahaman kenangan, memori atas masa lalu dan sejarah history orang Israel untuk menjadi bangsa merdeka. Maaf, tak ada kaitannya dengan Saud Didu yang menyebut-nyebut diri sebagai manusia merdeka. Dari bangsa Israel terjajah menjadi bangsa Israel yang merdeka. Tiap tahun sebagai tradisi dan dirayakan serta diragakan ucapan syukur kelepasan dari Mesir, dan sekaligus ditetapkan tekad untuk tidak memperlakukan orang lain dengan pengalaman pahit yang kita lalui. Saya pernah ikut dalam suatu upacara. Anak yang termuda dalam keluarga itu mesti bertanya kepada orang tuanya, kenapa malam ini lain dari malam-malam sebelumnya? Kenapa kita makan sayur pahit, roti tak beragi? Dan ayahnya menjawab sesuai dengan Pentateuch. Kita mengingat dulu nenek moyang kita adalah bangsa pengembara, tetapi oleh kebesaran Tuhan kita menjadi bangsa yang besar. Sejarah menguatkan kita, terutama mempersiapkan masa depan. George Santayana pernah mengingatkan, mereka yang melupakan
atau yang tidak mengingat masa lalu dihukum untuk mengulanginya. Dalam Injil saya mengerti Yesus membalikkan tradisi, yakni tradisi bahwa kalangan atau strata atas disembah, sujud dan dilayani oleh strata yang lebih rendah. Yesus memutar balikkan tradisi itu. Dia mencuci kaki para muridnya, termasuk kaki Yudas. Rupanya untuk bisa maju, saudara-saudari, ibu bapak yang terkasih, kita harus mampu melihat yang baik dalam tradisi kita, tetapi sekaligus juga harus mampu mempertanyakannya ketika telah menghambat pertumbuhan bersama dan kemuliaan Tuhan. Tradisi mestilah membuat kita selalu tanggap dan update, kreatif, dan tidak melemparkan kesulitan kepada pihak lain. Paulus menegaskan dalam surat pertama kepada umat di Korintus bahwa hakikat ucapan syukur Ekaristi ialah menjadikannya sebagai peringatan akan Yesus Kristus. Do this in memory of me. Lakukanlah itu untuk mengenangkan aku. Perayaan pekan ini, petang ini, saya mengajak kita untuk melihat the power of history, tradition, and memory. Kesatu, kesadaran dan tanggung jawab kita bahwa kita sedang on the way. Orang-orang Israel dalam bacaan ke-1 tadi sedang on the way. Dan sebagai orang yang on the way, mereka tidak diizinkan makan sendiri. Meski dalam kebersamaan dengan keluarga dan menurut perlunya dengan tetangga. Kita juga sedang berjalan bersama dengan saudara-saudari kita yang lebih terancam hidupnya. Bukan saja derita karena menjadi pasien dari COVID-19, tetapi terutama akibat yang dirasakan banyak orang. Dibutuhkan bersama on the way, yang di depan mengulurkan tangan kepada yang di belakang. Saya percaya itulah barangkali yang sedang dilakukan oleh kita, saudara-saudara dari komunitas Santo Antonius Padua ini, dengan caranya masing-masing. Ada yang terbuka, ada yang lebih berupa operasi senyap, ada yang berhubungan dengan karisma pribadi, tapi ada juga dengan tanggung jawab pada pekerjaan kita masing-masing. Anak domba tak bercacat itu mesti dimakan bersama. Orang Israel di padang gurun kuat ketika mereka saling mendukung. Seperjalanan dengan bangsa kita bertanggung jawab satu sama lain. Power, kuasa yang kedua ialah hakikat Ekaristi sebagai mengenang Yesus Kristus. Merayakan Ekaristi sesungguhnya adalah berbuat seperti Dia, menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang lapar, dan menghibur yang berbeban berat. Yesus meminta para muridnya dan kita agar menurut kapasitas kita masing-masing berbuat yang sama. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku. Begitu diucapkan oleh para imam pada akhir menjelang elevasi piala. Kristus merelakan tubuhnya hancur dan darahnya mengucur di salib,
tanpa gaduh dan tanpa mencari-cari perhatian. Memori akan Yesus mestilah membebaskan kita dari keterkurungan dan kebencian. Kuasa power yang ketiga, imajinasi profetis. Seperti Moses dan Yesaya dan Yesus, kita mesti berani mengambil tindakan dan etos yang berbeda yang dibangun atas imajinasi profetis. Saya suka dinomorsatukan dalam banyak hal, namun hidup telah membuktikan bahwa kemampuan mengungkap kebisuan masyarakat adalah jalan menuju pembaharuan dan perbaikan. Yesus mengajak kita berpikir alternatif, melihat siapa yang lebih membutuhkan, dan karenanya berani mendahulukan mereka. Kita menggunakan masker hari-hari ini bukan karena terutama takut ketularan oleh COVID-19, tetapi menjaga agar kita tidak menjadi carrier, tidak menjadi penular virus pembunuh itu kepada orang lain. Mengutamakan dan mendahulukan orang lain adalah imajinasi profetis pada saat ini. Dan kalau kita menafsirkan ubi caritas Deus IBS, barangkali itulah bertindak tidak saja menjaga kekhawatiran kita untuk diri kita, tetapi untuk orang lain. The power of history, tradition, dan memory, konfraters, saudara-saudari, ibu bapak sekalian, ialah mewariskan sesuatu yang baik kepada generasi berikut. Kita sudah mewarisi power of history, power of tradition, dan power of memory. Semoga Tuhan menguatkan kita juga untuk mewariskannya lebih baik lagi. Bersama seluruh bangsa, bersama pemerintah darat dan frontliners, kita berperang melawan COVID-19 sebagaimana dia telah lakukan dalam sejarah, dan semoga kita selalu mengenangnya dengan menjadikannya sebagai history, tradition, dan memory dalam hidup kita. Deo gracias.